Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kuliah Sistem Basis Data pada materi ke-6. Nah, pada materi ke-6 kali ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang pemetaan dari Entity Relationship Diagram ke dalam skema relasional. Nah, jadi outline materinya adalah nanti pemetaan ERD, kemudian aturan pemetaan, dan juga ada latihan atau studi kasus. Nah, pemetaan ERD itu adalah masuk pada perancangan database secara logika. Jadi dalam perancangan database secara logika ini kita melakukan transformasi atau pemetaan dari diagram ER ke skema relasional. Nah, untuk aturan pemetaan itu yang pertama itu untuk setiap entitas strong itu dibuat menjadi satu skema relasi. Jadi satu entitas strong itu bisa menjadi satu relasi. Nah, katakanlah relasinya adalah R, kemudian atributnya diambil dari semua atribut atomik dan semua komponen dari atribut kompositnya entitas itu tadi. Nah, kemudian primary key-nya adalah atribut kunci dari E. Nah, kemudian kalau untuk weak entity itu weak entity W yang bergantung pada E, nah itu buat skema relasi misalnya R, kemudian atributnya diambil dari atribut atomik dan semua komponen dari atribut komposit W. Kemudian kita tambahkan atribut kunci dari entitas E ke R sebagai foreign key. Nah, kemudian primary key-nya adalah gabungan dari foreign key dan atribut kuncinya W. Yang ketiga, untuk relasi biner one-to-one yang menghubungkan S dan T, kita pilih satu skema relasi, bisa S, bisa T. Nah, misalnya kita ambil skema relasinya S, kemudian kita tambahkan atribut kunci dari T sebagai foreign key di skema relasinya S. Nah, jika relasi yang menghubungkan S dan T itu memiliki atribut, maka tambahkan atribut tersebut ke S. Jadi atribut dari relasi itu ditambahkan ke S. Nah, untuk relasi biner one-to-many yang menghubungkan entity S dan T, di mana S berada pada sisi N, itu tambahkan atribut kuncinya T, jadi dari T dijadikan sebagai foreign key di skema relasi S. Nah, jika relasi yang menghubungkan S dan T itu memiliki atribut, maka atribut tersebut ditambahkan ke S. Nah, nomor 5, untuk relasi biner many-to-many yang menghubungkan S dan T, itu kita buat skema relasi baru misalnya R. Kemudian tambahkan atribut kuncinya S dan T itu sebagai foreign key di R. Nah, jika relasi yang menghubungkan S dan T ini memiliki atribut, maka tambahkan atribut tersebut ke R. Nah, primary key-nya R adalah gabungan dari kedua foreign key tersebut. Jadi, relasi pada hubungan many-to-many itu bisa membentuk menjadi satu skema relasi baru atau tabel baru. Nah, jika entitas E ini memiliki multi-valued atribut, katakanlah A, maka buat skema relasi baru. Misalnya R, yang atributnya terdiri dari semua atribut A, ditambah atribut kuncinya si E, ini sebagai foreign key. Kemudian semua atributnya R itu berfungsi sebagai primary key. Nah, kemudian ini adalah contoh kita latihan. Jadi, dari tabel skema diagram ER berikut ini kita bentuk menjadi tabel-tabel yang tabel relasional. Jadi kita lihat di sini, ini ada entitas kuatnya, ada bank, ada akun, ada customer, dan ada loan. Jadi untuk entitas kuat itu dibikin satu relasi tersendiri. Jadi ini relasinya sudah dapat, ada relasi bank, akun, customer, dan ada loan. Nah, kemudian ini bank branch ini juga ditambahkan. Jadi relasi baru dengan mengambil kunci dari kode di sini ditambahkan ke tabel bank branch, tabel bentukannya. Nah, kemudian untuk relasi
many to many itu relasinya bisa membuat jadi satu atribut baru. Nah, kemudian ini juga sini bisa membentuk atribut baru. Tuh. Nah, ini hasilnya adalah berikut ini. Jadi hasil dari relasi ERD ini tadi menjadi dalam bentuk relasional ada 7 tabel. Yang pertama ada tabel bank, ada tabel bank branch, ada tabel customer, ada akun, loan, akun, customer, dan loan customer. Oke, sekian penjelasan dari materi entitas relationship diagram ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan di grup atau di komentar pada video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.